Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Alfian Fahmi Lubis dengan NIM 2019-11292, perwakilan dari salah satu dari ASLab Laboratorium Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan modul 5, yaitu tipe data turunan yang berisikan tentang array, struct, dan pointer. Modul 5 ini memiliki tujuan yaitu satu, memahami struktur array, struct, dan pointer. Kemudian yang kedua adalah memahami penggunaan array dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga dapat memahami cara penggunaan struct, dan pointer untuk mempermudah penulisan dalam program. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu array. Data turunan pertama array. Array merupakan kumpulan dari beberapa nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah data yang bertipe sama dan menggunakan nama yang sama. Letak atau urutan data dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Nah, array ini indeks arraynya ini indeksnya itu defaultnya dimulai dari 0. Indeks array secara defaultnya dimulai dari 0. Jadi maksudnya bagaimana sih? Nah, array ini untuk memudahkan kita dalam memproses penyimpanan data. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin menyimpan data seperti hari, mungkin seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan array. Ketika kita menggunakan array, kita tidak perlu untuk mendeklarasikan satu persatu. Misal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, dengan array kita hanya menjadikan satu. Jadi cukup satu pendeklarasian saja. Contohnya char hari, jumlahnya 7 indeks, yaitu Senin, Selasa, sampai Rabu, sampai Minggu, Rabu. Nah, ketika kita akan mengakses hari Rabu, maka kita perintahkan atau kita panggil hari 2. Kenapa 2? Karena tadi ini array, indeks array secara default selalu dimulai dari 0. Jadi Senin ini adalah 0, Selasa 1, Rabu ini 2. Maka dari itu untuk mengakses hari Rabu kita menginputkan hari 2. Kemudian array di sini ini terbagi menjadi 3 secara dilihat dari dimensinya, yaitu array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi. Array dimensi 1 adalah kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki data yang sama dan hanya memiliki satu indeks saja. Ini hanya satu indeks saja. Contoh pendeklarasiannya adalah tipe data dari array, kemudian nama arraynya tersebut, dan kemudian jumlah indeksnya. Contoh, integer nilai 5 di sini terlihat 70, 55, 97, 80. Nah, ketika kita ingin mengakses nilai 55, maka kita perintahkan untuk menulis nilai 2 di sini. Nah, jumlahnya akan 5. Begitu. Catatan, string juga sebenarnya merupakan array yang bertipe karakter. Jumlah elemen array menyatakan jumlah string. Kemudian array dimensi 2 ini sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui 2 indeks. Kalau array dimensi 1 itu satu indeks saja. Namun kalau array dimensi 2 ini 2 indeks. Kalau array dimensi 1 ini adalah hanya kolom, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian pada dimensi 2 ini ditambah baris. Jadi 2 indeksnya itu yaitu indeks baris dan indeks kolom. Nah, seperti ini. Contoh pendeklarasinya sama, hanya saja ditambah indeks kedua. Indeks yang paling kanan ini adalah indeks kolom. Diingat, indeks yang paling kanan ini adalah kolom, dan yang baru selalu ditaruh di sebelah kiri setelah yang pertama. Contoh integer x 3, 4. 4 di sini adalah jumlah kolomnya, kolom 1, 2, 3, 4. Kemudian
3 ini adalah jumlah barisnya, yaitu baris 1, 2, dan 3. Adapun cara mengakses array-nya adalah ketika kita ingin mengisi X23 ini dengan nilai 10, maka kita cukup menitahkan dengan X23 sama dengan 10 titik koma. Nah, kalau begitu juga dengan yang lainnya, mungkin X11 ini ketika kita akan mengisi dengan nilai 3, maka X11 sama dengan 3 titik koma. Itu. Untuk mengisi dan menampilkan isi elemen array-nya ada dua cara, yaitu row major order atau secara baris per baris, yaitu baris pertama diselesaikan dulu, baris kedua, baris ketiga, atau kolom major order, yaitu secara kolom per kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sampai keempat. Seperti itu. Kemudian array multidimensi ini juga sama, ditambah satu lagi. Berarti kalau dimensi 2 ini ada 2 indeks, kalau multidimensi ini indeksnya lebih dari 2. Nah, lebih dari 2. Mungkin bisa 3, 4, atau seterusnya. Nah, contoh deklarasinya juga sama. Perlu diingat lagi, ditambahnya di sebelah kiri. Jadi yang paling kanan ini adalah yang pertama, yaitu array 1 dimensi, yang kedua ini array 2 dimensi, dan yang ketiga ini adalah array multidimensi. Jadi seperti ini. Jika ditabelkan akan 2 ini adalah tabel ini, indeks 0 dan indeks 1. Kemudian 3 ini adalah baris dari setiap indeks yang kedua indeks di sini, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, adapun 4-nya ini adalah juga kolom dari setiap dua indeks multidimensi di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Mungkin itu materi array. Kita lanjut ke programnya terlebih dahulu. Di sini contoh programnya. Nah, mungkin ini array 1 dimensi. Kita tulis integer nilai 5. Setelah itu kita mengisi array-nya. Array nilai 0 sampai dengan nilai 4. Setelah kita tulis, kita cetak dengan fungsi printf dengan memanggil nilai 0 yang sudah kita tulis di sini. Nah, dengan memanggil nilai 0 di sini. Nah, berarti nilai ke 1 ini dia ambil dari nilai 0, indeks ke 0. Langsung saja kita running. Nah, seperti ini. Nilai ke 1 32, nilai ke 2 42, nilai ke 2 nilai ke 3 76, dan seterusnya sampai nilai ke 5. Ini diingat indeksnya dimulai dari 0. Seperti itu. Kemudian untuk array multidimensi atau 2 dimensinya kita menggunakan contoh program penjumlahan matriks. Di sini B ini adalah untuk indeks baris, K ini untuk indeks kolom, dan A ini adalah untuk indeks matriks A, kemudian B ini untuk indeks matriks B, dan jum ini adalah untuk matriks hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Oke, coba kita running. Di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan jumlah barisnya. Misal kita tulis jumlah barisnya 2, kolomnya 2. Kemudian kita isikan matriks A-nya, misal 1, 1, 1, 1. Di sini kita menggunakan perulangan for, di mana jika I ini baris ini
baris ini akan berhenti setelah batas yang telah kita masukkan di pertama di awal sini, yaitu 2. Barisnya 2 dan kolomnya 2 itu dia akan berhenti otomatis. Kemudian setelah kita enter, dia akan masuk lagi ke untuk memasukkan elemen matriks B di sini. Kita juga menggunakan perulangan for. Kita masukkan lagi misal 2 2 2 2. Kemudian program langsung menjumlahkan, yaitu di sini program berjalan. Jum IJ, jumlah dari baris dan kolom dari matriks A dan matriks B. Di sini 3 3 3 3. Nah, di sini matriks A 1 semua, matriks B 2 semua, jumlahnya 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu struct. Struct adalah suatu struktur data yang dapat menyimpan beberapa variabel yang memiliki tipe data yang berbeda. Kalau array ini adalah tipe data yang sama semuanya, yaitu float. Tetapi kalau struct ini adalah berbeda-beda, kita jadikan satu. Jadi array ini nggak bisa berbeda-beda, kalau struct ini berbeda. Misalkan kita membutuhkan data mahasiswa, yaitu dengan nama, NIM, dan IPK, kita bisa menggunakan struct. Kalau array tidak bisa. Ini lebih mempermudahkan kita. Analoginya bahwa misalkan kita menggunakan struct array semuanya, yaitu datanya sama, yaitu nama mahasiswa kelas A kita tulis di buku ini, di buku pertama, terus NIM-nya kita tulis di buku kedua, dan kelasnya kita tulis ke buku ketiga. Ini akan lebih menyulitkan kita. Tapi dengan struct ini kita bisa menuliskan data yang berbeda ini digabungkan menjadi satu. Nah, contoh programnya seperti ini. Struct mahasiswa, kurung buka kurawal, tipe data dan array-nya seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita masuk saja ke program seperti di sini. Nah, di sini kita harus memasukkan struct mahasiswa di sini. Nah, kita menuliskan struct mahasiswa dengan statement baru. Nah, statement baru di sini. Nah, kemudian kita tuliskan apa yang perlu kita tulis di sini. Data yang perlu kita masukkan, kita simpan, yaitu NIM, nama, IPK di sini contohnya. Kemudian kita tulis lagi, kita panggil lagi dengan array, struct array di sini dengan perintah printf untuk menampilkan NIM dan scanf untuk perintah memasukkan NIM yang akan kita masukkan. Di situ akan masuk ke dalam tipe data mhs.nim, akan masuk di char NIM di sini. Oke, langsung kita jalankan saja. Nah, di sini kita akan langsung diperintahkan untuk memasukkan NIM. Nah, kita tulis NIM saya, terus kemudian nama dan IPK 3,99. Nah, di sini akan muncul langsung diperintah langsung mencetak apa yang telah kita masukkan di sini. Di sini %s adalah untuk memanggil tipe data string, juga di char karakter ini bisa. Dan %.2f ini adalah untuk menampilkan jumlah angka di belakang koma. Kalau 2f berarti 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Jadi kelebihan struct di sini adalah bisa mengumpulkan dari beberapa tipe data menjadi satu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pointer.
Pointer adalah suatu tipe data turunan yang digunakan untuk menyalin alamat sebuah variabel dengan tipe data yang sama. Nah, di sini pointer ini digunakan untuk menyalin alamat sebuah variabel dan tetapi dengan tipe data yang sama. Tipe data sama. Tetapi sebelumnya pointer harus dideklarasikan dahulu. Seperti ini, integer asterisk nama pointer. Ini nama asterisk ya. Pointer ini selalu diawali dengan tanda bintang di depannya yang dinamakan asterisk. Contohnya, float A sama dengan 4.12 titik koma. Float asterisk PA, pointer A sama dengan alamat A, dan A ini alamat A, titik koma. Pointer asterisk PA akan menyimpan alamat memori dari variabel A. Nah, pointer A asterisk pointer A ini akan menyimpan variabel dari A. Selain itu, pointer A juga bisa mengakses dan mengubah nilai dari variabel A ini sendiri. Nah, itulah kehebatan dari kehebatan dari pointer. Dia bisa mengakses nilai variabel A ini dan juga dia bisa mengubah nilai dari variabel A ini. Langsung saja kita satu lagi, ini ketika kita ingin mengubah variabel dari A ini, kita mendefinisikannya dengan seperti ini. Asterisk PX, misalnya kalau di sini PX ya, asterisk PX sama dengan 48 titik koma. Nah, maka variabelnya akan berubah menjadi 48, tidak lagi variabel yang pertama, yaitu di sini 4.12. Coba kita langsung ke programnya. Nah, kita running. Di sini kita menggunakan integer x. Variabel x-nya adalah 20. Dan kita juga membuat pointer dari variabel x-nya, yaitu dengan cara menuliskan integer asterisk px. Nah, px sendiri itu sama atau px sama dengan alamat x. Nah, ini untuk mengisi alamat memori variabel x ke dalam pointer. Jadi alamat variabel x-nya ini, memori variabel x-nya ini dimasukkan dulu ke pointer px. Setelah itu di sini perintah untuk menampilkan alamat memori variabel x, yaitu dengan cara memanggil alamat x. Alamat x di sini yaitu 62FE14. Nah, alamat dari x ini, variabel x ini adalah 62FE14. Kemudian setelah kita tampilkan ini, kita akan menampilkan alamat memori di pointer. Kalau tadi alamat memori variabel x-nya, kalau ini alamat memori di pointer px. Karena tadi sudah kita tulis di sini px sama dengan alamat x, maka alamatnya akan sama. Nah, di sini alamatnya sama, alamat memori di pointer px-nya 62FE14 sama dengan alamat memori variabel x. Kemudian nilai pada asterisk px, pointer px, yaitu dengan memanggil asterisk px yang di atas di sini, dimana asterisk px ini sama dengan variabel x karena kita membuat pointer ini dari x yang telah yang mempunyai variabel 20. Setelah itu kita pointer ini juga bisa mengubah nilai variabel dari 20 ini menjadi seperti ini. Contoh cara ubahnya dengan cara menuliskan asterisk px sama dengan 48. Maka setelah kita cetak isi variabel x-nya ini akan berubah menjadi 48. Nah, seperti ini. Nilai x sebelumnya adalah 20 dan kemudian sudah kita ganti 48, dia menjadi 48. Nah, seperti itu. Disinilah kehebatan dari pointer. Dia bisa mengubah dan juga bisa mengakses nilai variabel dari sebuah variabel. Kemudian
materi yang terakhir, yaitu kode ASCII. Kode ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code of Information Interchange. Rentangnya dari 0 hingga 255 dalam desimal atau 00 hingga FF dalam heksadesimal. Kode ASCII ini biar lebih singkatnya atau bisa cepat dipahaminya adalah kode yang dipresentasikan dalam angka atau karakter. Jadi misalnya huruf A ini, karakter A ini adalah kodenya dalam heksadesimal ini 41, dalam desimal ini 65. Nah, seperti itu. Dan seluruh karakter-karakter di sini juga memiliki kode heksadesimalnya dan desimalnya. Ini adalah kode untuk menampilkan karakter-karakter yang telah tertulis, seperti dari 0, desimal 0 dan heksadesimal 0 sampai desimalnya 255 dan heksadesimalnya FF, begitu. Jadi jika kita ingin menampilkan huruf V misalnya, maka kita dapat mengakses dengan cara dengan menggunakan kode ASCII nomor 56 dengan kode heksadesimal. Kode 56 heksadesimal di heksadesimal, seperti itu. Atau sebaliknya, ketika kita mengeklik huruf C atau simbol pagar atau lainnya, ini ketika ditabelkan dalam ASCII ini akan berubah menjadi angka yang dibutuhkan, seperti kode yang dibutuhkan, seperti kalau pagar jadi 23 di heksadesimal dan 35 di desimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.